Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai kebaktian kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kebaktian kita pada hari ini dibuka dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang pertama, Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, muliakan Dia, dan bersukalah dalam firman-Nya. Malaikat di surga memuji Dia, dan Tuhan disembah dalam terang-Nya. Pujilah Tuhan, muliakan Dia, yang lahir baru turut puji-Mu. Puji Tuhan yang memberi anugerah, mari menyanyikan tentang kasih-Nya. Pujilah Tuhan, muliakan Dia, gemakan lagi bunyi bersuka, pujian musik saling menggemakan, seluruh karya Tuhan dan kemuliaan-Nya. Pujilah Tuhan, muliakan Dia, pujian syukur tetap berikan, sebab kasih yang besar didamaikannya, keselamatan diberi Tuhan pujilah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu, beribadah bersama-sama, bukan karena kami adalah orang-orang yang layak, bukan karena kami adalah orang-orang yang suci dan baik, tetapi karena kami adalah orang-orang yang telah menerima belas kasihan Tuhan. Maka hari ini kami berkumpul bersama, datang ke hadapan-Mu untuk boleh melihat, untuk boleh memuji, menikmati, dan memuliakan kebesaran-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berkenan hadir di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang berkenan untuk memberkati umat-Mu ini ya Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang semakin ditinggikan di atas muka bumi ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian.
Mari kita melanjutkan pujian kita dengan penuh ucapan syukur sembari kita menyanyikan lagu kedua, Damai di Hatiku. Damai di hatiku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hatiku, Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku bila janjinya. Ku tak tinggalkanmu. Dia damainya yang indah penuhi hatiku, umat semua memujinya. Gelap jadi terang, susah pun lenyaplah, Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam hatiku, Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku bila janjinya. Ku tak tinggalkanmu. Dia milikku. Damainya diberi, simpan di hatiku, hidupku selalu. Kelak hari mulia, Dia akan menjemputku pulang ke rumah Bapa-Ku. Di dalam hatiku, Dia milikku. Di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku bila janjinya. Ku tak tinggalkanmu. Dia milikku. Puji Tuhan, lagu yang mengingatkan kepada kita bahwa dalam diri orang Kristen kita memiliki damai. Bukan damai yang dari dunia, tetapi damai yang dari surga. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama membaca dari 2 Korintus pasal pertama ayat ke-3 sampai ke-7. Saya mengundang kita semua untuk membaca bagian ini secara bersama-sama dengan mengeluarkan suara kita. 2 Korintus pasal pertama ayat ke-3 sampai ke-7. Kita baca bersama-sama kelima ayat ini dengan mengeluarkan suara kita. Kita akan membaca 2, 3, ya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga.
Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Demikian firman Tuhan. Seringkali orang Kristen dianggap sebagai orang-orang yang aneh, entah itu karena alasan yang baik atau yang buruk. Tetapi saya harap ketika orang melihat kita sebagai orang yang aneh, salah satunya adalah karena ayat yang tadi kita baca. Aneh karena ketika semua orang menghindari yang namanya penderitaan, tetapi Paulus mengatakan kalau saya menderita itu adalah bagi kamu. Dan ketika Paulus menderita, dia juga tidak kemudian tersungkur di dalam tidak adanya pengharapan, tetapi dia terus berharap bahwa ada penghiburan. Sebagaimana dia bersama-sama dalam penderitaan Kristus, maka kita juga bersama-sama akan dihiburkan di dalam Kristus. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan menyanyikan kembali lagu yang tadi, Damai di Hatiku, bukan dari dunia. Kenapa? Karena kalau kita lihat bagian referensinya, kita akan membaca ada damai di dalam hatiku, ada senang. Dia tak akan tinggalkanku. Inilah janjinya. Tuhan berjanji, ku tak tinggalkanmu. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah milik kita. Dan itu yang memberikan kepada kita damai, bukan dari dunia, tetapi dari surga. Mari kita kembali menyanyikan lagu ini ketiga baitnya bersama-sama. Damai di hatiku, bukan dari dunia, selamanya jadi milikku. Meski awan gelap yang menutupiku, ku ada damai di hatiku. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Damainya yang indah penuhi hatiku, umat semua memujinya. Gelap jadi terang, susah pun lenyaplah, Yesus sumber berkat yang indah. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Damainya diberi, simpan di hatiku, hidupku senang selalu. Kelak harimu Dia akan menjemputku, pulang surga rumah Bapakku. Di dalam hatiku Dia milikku, di dalam hatiku ada senang. Dia takkan tinggalkanku, inilah janjinya. Ku tak tinggalkanmu, Dia milikku. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan dari mimbar ini. Yang pertama, selamat datang bagi Bapak Ibu yang menghadiri kebaktian secara fisik.
Dan seperti biasa kita tetap menjalankan protokol, kita kemudian juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, kita mengisi Google Form atau kertas yang disediakan oleh Usher untuk kita tracing. Jadi kita hadir secara fisik tetapi kita menjaga protokol, dan kami mengundang bagi Bapak Ibu yang masih ibadah online di rumah untuk kalau memungkinkan boleh segera bergabung untuk datang ibadah kembali secara fisik. Kemudian selama 1 minggu ke depan akan ada beberapa kegiatan yang bisa disaksikan secara streaming lewat Reform Injili, dan beberapa juga bisa dihadiri secara fisik. Yang pertama adalah hari Senin sampai Kamis akan ada eksposisi surat Efesus episode 9-12 yang akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Stephen Tong. Dan kemudian pada hari Jumat ini juga sudah ada secara fisik, ada PA yang akan dibawakan oleh Pendeta Yadi S5 berjudul Kisah Tuhan, Kisah Saya dan Bagaimana Membedakannya, jam 6:30, 6:30 malam pada hari Jumat di tempat ini. Kemudian pada hari Sabtu ada jam 7 pagi ibadah persekutuan doa. Kita akan bersama-sama berkumpul bertekuk lutut di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita jam 7 pagi di Kapel Hosana. Dan kemudian jam 7 malam ada streaming rekaman dari KPIN di Kota Sabang yang pernah diadakan tahun 2014. Pengumuman berikutnya Bapak Ibu sekalian tentang sekolah minggu. Sudah lama sekolah minggu diadakan secara online, dan bersyukur ada begitu banyak anak-anak yang tetap dilayani secara online lewat Zoom. Tetapi tentu tidak cukup hanya melayani anak-anak lewat Zoom saja. Adalah perlu untuk mereka beribadah secara fisik bersama-sama. Karena itu GRI Pusat akan kembali mengadakan sekolah minggu secara fisik mulai bulan April. Tanggal 3 April jam 9:30 pagi, maka anak-anak sekolah minggu yaitu kelas SD kelas 1 sampai kelas 6 bisa hadir di RMCI, dan kemudian nanti akan dibagi menjadi 3 kelas besar. Ya, sekarang tidak setiap kelas dibagi tetapi hanya 3 kelas besar sambil kita melihat keadaan bagaimana untuk boleh mereka kembali beribadah sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman, mendengarkan guru bercerita firman secara fisik. Satu hal yang sangat penting. Dan pada tanggal 16 April dan 17 April akan ada sekolah minggu Jumat Agung dan Paskah, di mana tanggal 16 April yaitu hari Sabtu itu diadakan secara online lewat Zoom. Tetapi ibadah Paskah sekolah minggu itu akan diadakan secara fisik jam 9:30 juga. Ini akan diadakan baik secara dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Jadi bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang sekolah minggu, harap bisa memperjuangkan supaya mereka bukan hanya ikut sekolah minggu secara online di rumah, tetapi juga secara fisik. Sebagai orang tua kita juga bayar harga, kita antarkan mereka ke sekolah minggu karena adalah satu pembentukan yang sangat berbeda Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi anak-anak, untuk mereka mendapatkan firman, mendapatkan nuansa ibadah, memuji bersama itu secara fisik. Kemudian pada tanggal 15 April gereja kita GRI Pusat akan mengadakan Jumat Agung. Jumat Agung yang akan diadakan jam 9 pagi. Nah, ini adalah ibadah, salah satu ibadah dalam 1 tahun, ini salah satu ibadah yang paling penting. Kalau kita mau memikirkan hari apa yang paling penting di dalam sejarah kekristenan, maka itu adalah hari di mana Kristus Tuhan kita mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka Jumat Agung dan Paskah tanggal 15 April dan 17 April kita akan bersama-sama beribadah saudara sekalian. Meskipun tanggal merah kita mungkin ada yang ingin pergi liburan dan seterusnya, tapi ini adalah hari paling penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita akan memperjuangkan hari ulang tahun kita sendiri, maka kenapa kita tidak menyempatkan diri kita untuk datang beribadah di hari di mana Tuhan kita mati disalibkan, dan juga di hari minggunya di mana Dia bangkit kembali. Pada hari Jumat Agung kita akan seperti biasa mengadakan perjamuan khusus, perjamuan kudus, dan ini khusus hanya bagi yang hadir secara fisik. Maka biarlah kita mempersiapkan hati kita menerima roti dan anggur perjamuan untuk kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah, maka pada tanggal 16 April akan diadakan konser Paskah
yang akan diadakan di Aula Simfonia Jakarta jam 5 sore. Dan ini akan dikondak oleh Pendeta Dr. Stephen Tong sendiri. Jadi biarlah kita bisa menghabiskan momen-momen Jumat Agung dan Paskah ini dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan terkait dengan hal musik, maka ensemble GRI Pusat juga mengundang setiap Bapak Ibu yang adalah anggota GRII untuk boleh bersama-sama melayani di pelayanan musik. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang memiliki bakat dan talenta di dalam bermain musik, boleh menghubungi nomor yang tertera untuk boleh bergabung dengan ensemble GRI Pusat. Yang terakhir, pengumuman yang terakhir adalah permohonan pemberkatan nikah gerejawi dari Saudara Yosua Kevin Setiawan dan Saudari Evi Ferawati. Jadi kita akan mendoakan mereka yang akan menikah, kiranya Tuhan pimpin segala persiapan dan nanti keluarga baru mereka. Jikalau saudara memiliki masukan atau keberatan yang sah, dapat menyampaikannya kepada Sekretariat GRI Pusat. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Kita sekarang akan menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita akan nanti menaikkan doa bagi gereja-gereja yang ada di kantong-kantong Kristen yang sulit, dan juga kita akan berdoa bagi perkembangan gereja kita sendiri, dan kita akan berdoa bagi momen-momen Jumat Agung dan Paskah. Tapi sebelum itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersatu di dalam doa, kita datang ke hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu, kami bersyukur atas segala anugerah dan berkat yang sudah Tuhan berikan, pemeliharaan dan kecukupan yang Tuhan berikan setiap hari. Tapi juga khususnya kami bersyukur atas keselamatan yang sudah Engkau berikan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebagai umat Tuhan yang kudus, kami mau belajar menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Bukan bagi diri kami, tetapi bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh mendengarkan doa-doa kami ini, dan Tuhan yang boleh memimpin setiap dari kami untuk berdoa dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Yang pertama-tama Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bagi gereja-gereja, bagi mereka yang adalah orang Kristen yang tinggal di kantong-kantong Kristen, tetapi mereka bergumul dengan masalah infrastruktur yang tidak terbangun, ekonomi yang tidak maju, sehingga kekristenan pun di sana menjadi merosot. Kita boleh berdoa bagi kota-kota yang kita tahu mengalami pergumulan-pergumulan seperti ini, di mana pemuda-pemudi Kristen tidak lagi ke gereja, mereka mabuk-mabukan, mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan sehingga kekristenan menjadi terhilang. Kita berdoa supaya gereja Tuhan di sana boleh dibangkitkan, Injil yang sejati boleh terus diberitakan sehingga nama Tuhan boleh kembali dipermuliakan. Mari kita buka suara, kita bersama-sama panjatkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk berdoa bagi begitu banyak kota-kota, pulau-pulau di Indonesia yang mayoritas adalah orang Kristen, yang mayoritas adalah umat Tuhan. Tetapi kami juga berduka melihat bagaimana banyak generasi-generasi muda di sana yang semakin terhilang. Mereka hanya menjadi orang Kristen yang sekedar status saja, tetapi malah mungkin belum mengerti apa itu Injil, belum mengenal Kristus yang tersalib, belum memiliki hati bagi kerajaan Allah. Kami rindu ya Tuhan, supaya Tuhan yang boleh menghadirkan Injil-Mu di sana, kembali memberitakan Injil, kembali memberitakan tentang Kristus dan kabar tentang kerajaan Allah, sehingga gereja-Mu di sana boleh kembali dibangunkan. Kami berdoa bagi program-program misi yang diadakan oleh institusi-institusi di luar sana ataupun juga oleh gereja kami. Kami rindu supaya kegiatan-kegiatan seperti KKR regional boleh terus kembali dijalankan, sehingga boleh ada Injil yang sejati diberitakan, ada kebangunan yang sejati diberitakan, ada pertobatan yang sejati terjadi, dan ada kembali di mana banyak orang yang kembali mencari wajah Tuhan, mempersembahkan hidup mereka bagi Tuhan. Begitu banyak ya Tuhan orang yang adalah Kristen sejak lahir, tetapi mereka perlu kembali mendengarkan Injil, perlu ada pertobatan. Kami rindu ya Tuhan, seperti kota-kota seperti ini, kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan dan Tuhan kembali hadir di sana. Terima kasih Tuhan, kami berdoa.
Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua mari kita berdoa bagi perkembangan gereja kita sendiri, bagi GRII yang saat ini sedang memasuki tahap pembangunan gedung-gedung gereja. Ada puluhan cabang yang sedang berjuang untuk entah itu mengurus izin gedung gereja atau dalam proses mengumpulkan dana, dalam proses pembangunan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bagi jemaat di sana. Tuhan memberikan hati komitmen, pengorbanan untuk boleh mereka bersama-sama berjuang mendirikan gereja bukan bagi nama mereka sendiri tetapi bagi nama Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan atas pimpinan-Mu terhadap gereja kami selama beberapa puluh tahun ini. Dan kami bersyukur melihat begitu banyak cabang yang sudah Tuhan hadirkan. Dan kami rindu ya Tuhan supaya setiap dari cabang-cabang kami juga boleh menjadi cabang yang menghadirkan kemuliaan Tuhan. Memberkati orang-orang di sana, memberitakan Injil, membawa banyak orang datang kembali kepada Tuhan. Dan kami rindu supaya setiap cabang juga boleh memiliki gedung-gedung yang boleh dipakai untuk nanti menjadi tempat di mana umat Tuhan datang beribadah dan juga boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Dan kiranya Tuhan yang memberkati segala hal yang harus diatur, yang kami sadar tidak mudah dengan segala proses hukum dan segala kesulitan yang ada, pengurusan izin dan juga relasi dengan penduduk lokal di sana. Tuhan berikan hikmat bijaksana dan tangan Tuhan saja yang kiranya menolong mereka. Kami percaya ketika tangan Tuhan membuka pintu, maka tidak ada pintu yang tetap tertutup. Maka kiranya Tuhan yang boleh bekerja dan Tuhan terus memelihara kesucian hati dan motivasi setiap hamba Tuhan dan jemaat lokal di sana untuk boleh bersama-sama membangun rumah Tuhan, bukan bagi nama kami sendiri, bukan bagi nama GRI, tetapi bagi nama Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa, kita minta Tuhan sendiri yang mempersiapkan hati setiap kita untuk memasuki momen Jumat Agung dan Paskah. Momen di mana hari di mana Tuhan kita mati tersalib dan kemudian menang atas kematian itu. Kita berdoa supaya dalam momen Jumat Agung dan Paskah ini tidak lewat begitu saja, tetapi menjadi momen di mana kita kembali dikobarkan kembali kasih kita kepada Tuhan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh mengenal dua hari yang penting yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Hari yang bukan saja terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi hari yang juga dampaknya terjadi bagi setiap kami individu ini. Hari di mana Tuhan kami mati disalib dan dosa kami dihapuskan. Hari di mana Tuhan kami bangkit dan kami memperoleh pengharapan akan hidup yang baru. Kami berdoa ya Tuhan supaya memasuki momen Jumat Agung dan Paskah ini, Tuhan boleh mempersiapkan hati kami. Setiap hari kami boleh merenungkan tentang salib Kristus, kuasa Kristus, kasih Kristus, sehingga memasuki Jumat Agung, khususnya perjamuan kudus nanti, kami boleh memasuki dengan hati yang siap untuk kembali dikobarkan kasih kami kepada Tuhan, menerima berkat dari Tuhan sendiri, dan boleh kembali mendedikasikan hidup kami bagi kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah-ibadah Jumat Agung dan Paskah yang terjadi di gereja kami, di cabang-cabang dan juga di seluruh dunia, di seluruh gerejamu. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami panjatkan. Kami percaya, kami panjatkan doa ini kepada Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan doa kami, Allah yang menjawab doa kami, dan Allah yang bekerja melalui doa kami. Kami berdoa kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan umat Tuhan saja yang mendapatkan berkat dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar lagi kita akan mendengarkan paduan suara dari Jos yang akan menyampaikan pujian, mempersiapkan hati kita memasuki firman. Tetapi saya mengajak kita pertama sembari nanti paduan suara naik ke atas, ya, kita akan menyanyikan lagu nomor 3 untuk juga mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Dr. Benyamin Intan. Kita menyanyikan lagu nomor 3, Pintu Telah Kututup, dan mungkin pada bait yang kedua choir boleh mempersiapkan diri. Kita nyanyikan lagu ketiga. Pintu telah
Pintu telah kututup, oh Tuhanku, kuatkanlah daku, pimpin kerjaku, dengan anugerah-Mu benarkanku. Jiwaku segarlah bersamamu. Consider the lilies of the field, how they grow, how they grow. Consider the birds in the sky, how they fly, how they fly. He clothes the lilies of the field, He feeds the birds in the sky, and He will feed those who trust Him and guide them with His eye. Consider the sheep of His Consider the sheep of His fold, how they follow, for the path may wind across the mountains. He knows the meadows where they feed. He grows the lilies of the field. He feeds the birds in the sky, and He will feed those who love Him and guide them with His eye. Consider the sweet tender children who must suffer on this earth. The pains of all of them He carried from the day of His birth. He clothes the lilies of the field. He feeds the lambs of His fold, and He will heal those who trust Him and make their hearts as gold. He clothes the lilies of the field. He feeds the lambs of His fold, and He will heal those who trust Him and make their hearts as gold. Mari sekali lagi kita tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Ya, selamat siang Bapak Ibu, jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan. Satu privilege bagi saya untuk khotbah di gerejanya Pendeta Stephen Tong. Bapak Ibu Saudara, kita doakan Patong yang ada di Singapura. Dan pada hari ini, kalau saya tidak salah, mulai pagi sampai dengan malam 4 kali kebaktian beliau akan pimpin. Kita doakan belas kasihan Tuhan, kuasa yang Tuhan berikan kepada hambanya ini. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan
Khotbah saya pada siang ini, saya kasih tema Abounding Grace, anugerah yang berlimpah, yang melimpah. Kita membuka Injil Matius pasal yang ke-8. Kita akan membaca dengan saling bertanggapan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan mulai ayat yang ke-5, Jemaat Tuhan ayat yang ke-6, dan seterusnya sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Mari sekali lagi kita menghadap Tuhan di dalam doa. Sebelum kita mendengarkan kebenaran Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kami datang pada siang ini di hadapan Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kekal. Kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan hamba-Mu yang hina. Tuhan layakkan dia, urapi dia dengan kuasa-Mu, agar dia boleh menyatakan kehendak-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Dan hamba-Mu mohon ya Bapa, Engkau sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran Tuhan ini boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran. Dan hamba-Mu mohon ya Tuhan, baik yang ada di gereja-Mu maupun yang menonton secara live streaming, jangan satupun kami yang setelah kebaktian ini lewat, hati kami tetap hampa. Tapi biarlah kami boleh membawa berkat Tuhan, kebenaran Tuhan ini yang akan tersimpan dalam jiwa kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan hamba daripada seorang perwira Romawi di Kapernaum. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mau? Ini perwira Kapernaum, dia yang membawahi mungkin 100 pasukan. Saat itu umat Tuhan lagi dijajah oleh pemerintahan Romawi, saudara. Dan ketika meresponi permintaan daripada perwira ini, ayat 7 bacaan kita, Yesus mengatakan, "Aku akan datang untuk menyembuhkannya." Kata "aku" di sini, saudara, itu mempunyai satu empati yang begitu besar. I myself, saya sendiri, saya tidak akan mengutus yang lain. I without any doubt. Saudara, tidak ada satu keraguan pun. Dan kalau tidak dicegah, saudara, Tuhan Yesus sudah masuk ke dalam rumah dari perwira Kapernaum ini.
Padahal Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-28 melarang keras orang Yahudi itu bergaul dan bertamu di rumah non-Yahudi. Mengapa Yesus mau, saudara? Ada yang mengatakan, penafsir mengatakan, coba kita lihat paralelnya di kitab Lukas, saudara. Lukas di situ dikatakan bahwa yang minta itu tua-tua Yahudi. Lalu Yesus itu mestinya sungkan loh, respect loh. Lah saudara, kita tahu Tuhan Yesus terhadap tua-tua Yahudi, dia tidak respect, dia mengecam mereka dengan begitu keras. Apalagi dalam Lukas yang paralel dengan bacaan kita, tua-tua ini berkata, ia layak engkau tolong. Saudara, di dalam kerajaan Allah tidak ada kosakata vocabulary layak. Lalu dikatakan ia membantu begitu banyak pembangunan rumah ibadat kami. Oh, ini bisa positif, bisa juga negatif loh. Kenapa kalian enggak berikan uang untuk bangun rumah ibadat? Kenapa mesti orang kafir? Jemaat yang dikasih Tuhan, biasanya itu orang takjub pada Tuhan Yesus ketika angin ribut, dia meneduhkan angin ribut. Dikatakan siapa gerangan orang ini sampai-sampai angin pun, ombak pun itu taat kepada dia. Mereka begitu takjub. Tapi kali ini Tuhan yang takjub, Yesus yang takjub. Dalam Markus pasal 6 juga Yesus itu takjub, tapi takjub secara negatif, saudara. Dia takjub akan ketidakpercayaan daripada orang-orang Nazaret ini, tapi di sini takjub secara positif. Saudara, keheranan Yesus membuktikan bahwa dia bukan hanya Allah yang sejati, tetapi dia juga adalah manusia sejati. Saudara, ada 3 hal yang kita pelajari dari bacaan kita ketika perwira Romawi yang imannya begitu menakjubkan Yesus ini. Hal yang pertama, saudara, kita melihat di sini belas kasihan Tuhan itu begitu besar. Saudara tahu perwira Romawi ini dia bagian daripada pasukan Antipas. Itu pasukan yang begitu cruel, begitu sadis, brutally heartless. Saudara, ketika bunuh orang itu begitu brutal, tidak punya perasaan, saudara. Dan saudara jangan lupa, zaman itu Keil and Delitzsch mengatakan itu adalah polytheistic superstition. Maksudnya apa? Tidak ada Allah semesta alam. Masing-masing daerah itu punya Allah-Allah sendiri. Kalau orang Israel sudah dijajah Romawi, artinya Allah Yehova sudah KO, saudara. Sudah dikalahkan oleh dewanya Romawi. Saudara, ada penafsir mengatakan perwira ini jangan-jangan orang Samaria. Kenapa? Karena taktik Romawi pada saat itu. Saudara, dia angkat itu musuh daripada orang yang dia jajah. Samaria dengan Yahudi bermusuhan, saudara. Supaya tidak terjadi kolaborasi, kong kali kong, antara tentara dengan orang yang dijajah untuk melawan penjajah, yaitu si Romawi itu sendiri. Saudara, kita melihat bukan hanya itu, perwira ini dari Kapernaum. Apa artinya Matius 11? Yesus mengatakan, Kapernaum, you pikir you akan naik ke sorga? Saya kasih tahu, you akan turun ke dunia orang mati. Yesus kemudian melanjutkan, kebebalan Sodom itu tidak bisa dibandingkan dengan kebebalan Kapernaum. Yesus bilang, kalau mukjizatku itu dilakukan yang di Kapernaum ini, kalau dulu dilakukan di kota Sodom masih eksis sampai hari ini, akan terjadi pertobatan di hari penghakiman. Yesus bilang, saudara, penghukuman yang diterima oleh Sodom itu jauh lebih ringan daripada yang diterima oleh Kapernaum. Saudara, kita melihat perwira Romawi ini bisa punya iman. Iman itu dari Tuhan. Iman yang begitu menakjubkan. Yesus mengatakan, tidak ada satu orang pun di Israel yang mempunyai iman seperti orang ini. Artinya,
Saudara, tidak ada manusia yang begitu berdosa sampai Tuhan itu tidak bisa menyelamatkan dia. Kita tahu Saulus, dia seorang penganiaya jemaat Tuhan. Saudara tahu dia mengejar orang Kristen sampai di Damsyik. Apa artinya? Itu sekitar 150 miles, 220 sekian kilometer, saudara. Di luar daripada kekuasaan Romawi. Saudara, Saulus itu warga negara Romawi. Kalau dia lakukan semaunya dia, saudara, masih oke karena dia tetap warga negara Rom. Tapi kalau sudah di luar itu, nyawa dia terancam demi untuk menganiaya orang Kristen. Dia mempertaruhkan nyawa dia dan Tuhan selamatkan dia. Saudara, dalam 1 Timotius 1 dia tulis apa? Aku seorang penghujat, seorang penganiaya jemaat Tuhan. Aku ini seorang yang ganas. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kesabarannya untuk aku. Telah menyelamatkan aku. Tahu tidak, dia bilang 1 Timotius 1, di antara semua orang Kristen yang pernah diselamatkan Tuhan, aku yang paling berdosa. Jika Tuhan itu menyelamatkan aku menjadi contoh. Tidak ada satu orang pun yang dosa begitu besar yang Tuhan tidak akan selamatkan jika orang itu datang kepada Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, sekalipun dosamu itu merah seperti kemisi, aku Tuhan akan membuatnya putih seperti salju. Sekalipun dosamu itu merah seperti kain kesumba, aku Tuhan akan membuatnya putih seperti bulu domba, saudara. Jemaat yang dikasih Tuhan di sini, saudara, dan akan bertanya, lalu kenapa mesti perwira Romawi ini? Saudara, mengapa bukan umat Tuhan, orang Israel itu sendiri yang mempunyai iman begitu menakjubkan Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus mengutus 12 rasul, saudara, perintah dia itu begitu jelas. Jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Jangan masuk kota-kota Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba Israel. Beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usir setan. Israel yang mengalami semua ini, saudara, tidak menghargai anugerah Tuhan. Mereka tetap tidak percaya. Tuhan Yesus ketika menyembuhkan satu orang yang bisu dan buta, orang-orang Farisi bilang apa? Dia menyembuhkan itu orang dengan kuasa Beelzebul, kuasa penghulu setan. Saudara, sangat menyakitkan. Saudara, jangan mencobai kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan itu terus diabaikan. Ada satu titik di mana Tuhan mengatakan enough is enough. Matius 22. Seorang raja membuat perjamuan kawin, saudara. Dia sudah siapkan semua makanan. Apa undangan ini, saudara? Kemudian nggak ada satupun yang muncul. Saudara, dengan berbagai macam alasan, raja ini bilang apa? Bilang kepada pegawai-pegawai dia, pergi ke persimpangan-persimpangan jalan itu, ketemu siapapun tarik itu, masuk ke sini, perjamuan ini harus penuh dan meriah. Bacaan kita, Tuhan Yesus mengatakan, nanti akan banyak orang dari timur dan barat yang duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan sorga. Tetapi anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah ada ratap dan kertak gigi. Saudara, berapa banyak orang Yahudi yang menjadi orang Kristen sampai hari ini? Jepang mempunyai persentase begitu kecil. Saya kasih tahu saudara, Yahudi jauh lebih kecil. Jemaat yang dikasih Tuhan, kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Roma pasal 2 mengatakan, saudara, jangan anggap sepi kesabaran Tuhan.
Kemurahan Dia itu untuk menuntun engkau dan saya kepada pertobatan. Kelapangan hati Dia itu ada batasnya. Saudara, jangan saudara berpikir, oh ya saya masih hidup, artinya masih punya kesempatan, masih ada harapan. Belum tentu, saya bilang. Di dalam cerita orang kaya dan Lazarus, saudara, orang kaya ini tiap hari pesta pora, uangnya minta ampun, saudara, banyaknya. Lazarus ini yang sakit, saudara, berbaring, yang lapar, yang miskin, berbaring di rumah, depan rumah daripada orang kaya itu. Dia menunggu ada makanan yang jatuh daripada mejanya, saudara. William Barclay ketika menafsirkan ini, dia bilang, orang kaya pada zaman itu, saudara, dari ladang, dari tempat mana tangan hitam, datang di situ, saudara, ambil roti, saudara, itu jadi tisunya dia. Lalu roti itu dibuang, saudara, itu yang dimakan oleh Lazarus. Pantas boroknya di mana-mana, saudara, berpenyakitan. Saudara, kemudian bacaan kita, Tuhan Yesus ketika menceritakan kisah ini, dia bilang, Lazarus mati lebih dulu. Apa artinya? Saudara, tidak ada lagi yang memperingatkan orang kaya ini. Mungkin saudara bilang, lah Pak Ben, orang miskin, gak punya makanan, maaf Bapak Ibu. Lalu ini sakit-sakitan, gak punya uang ke tabib, ke dokter, yang mati lebih duluan, ya pantas lah Pak Ben. Saya kasih tahu saudara, orang kaya ini tiap hari itu pesta pora, tiap hari makannya babi hong, saudara. Apa gak kolesterol, gak jantungan, ya, gak stroke, saudara. Saudara, Tuhan pimpin yang miskin ini mati dulu, supaya tidak ada lagi yang memperingatkan dia, yang duduk di depan rumah dia, alarm yang terus kasih peringatan, sudah tidak ada lagi. Setelah orang kaya ini di neraka, dia bilang kepada Abraham, panggil Abraham itu sebagai bapa. Kalau betul engkau keturunan Abraham, tahu tidak, Abraham itu diberkati untuk memberkati. Saudara, kita nggak tahu setelah Lazarus mati berapa lama lagi orang kaya ini mati. 5 tahun, 10 tahun, 15, 20 tahun, kita nggak tahu. Tapi saya kasih tahu saudara, selama interval waktu itu dia menjadi mayat hidup, tidak ada lagi kesempatan bagi dia. Saudara, kalau saudara bilang, tapi bukan hanya hidup, masih ada kesempatan ketemu Tuhan Yesus dalam cerita Alkitab, masih ada kesempatan, belum tentu. Salah satu bagian firman Tuhan yang begitu menakutkan saudara dalam perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus berdiri di hadapan Herodes, saudara, Herodes bertanya apapun, Yesus mingkem, saudara, Yesus itu diam. Herodes ini saudara, ini orang Idumea, ini keturunan Edom, dia adalah keturunan Esau, saudara. Mereka itu familiar dengan Pentateuk, saudara, kitab Kejadian sampai dengan Ulangan. Tapi terus saja main-main dengan firman Tuhan, mengenyek firman Tuhan, mencela firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus di depan dia, Herodes bertanya, Yesus diam. Waktu Herodes sudah selesai. Saudara, Yudas anugerah demi anugerah dikasih oleh Tuhan. Dia salah satu daripada 12 rasul. Saudara, nama Yudas itu artinya praise. Tuhan itu dimuliakan, dipuji. Saudara, satu kali itu artinya, saudara, artinya dia berasal dari keluarga yang cinta Tuhan. Suatu kali ketika saya khotbah di gereja saya, saudara, tentang Yudas. Lalu saya ketika khotbah, saudara, saya bilang, saudara-saudara, jangan ragu-ragu namakan anak saudara Yudas. Yudas itu artinya Allah dimuliakan. Ada juga kitab Yudas di dalam Alkitab. Jangan ragu-ragu, saudara, saya bilang gitu. Saat itu istri saya lagi mengandung anak laki-laki, saudara. Setelah selesai jabat tangan, satu jemaat bilang, Pak Ben, hamba Tuhan mesti kasih contoh.
Ibu kan nggak salah, Ibu Yani ya lagi hamil anak laki-laki. Pak Ben kasih nama Yudas. Enggak, kami sudah ada nama lain, namanya Nathan. Saudara, dia jadi bendahara, hidup bersama dengan Tuhan Yesus 3 tahunan, saudara. Anugerah demi anugerah. Saudara tahu, bagi saya kesempatan Yudas yang terakhir yang Yesus berikan dalam Matius 26, dia sudah terima 30 keping perak. Yesus masih mengundang dia makan perjamuan kudus. Yesus ketika memberikan perjamuan kudus kepada dia, saudara tahu Yudas saat itu duduk di samping Yesus. Itu adalah kursi VVIP, very very important person. Yesus kasih kepada dia, dia tolak. Itu terakhir kali, saudara. Saudara bilang, loh Pak Ben, kan dia masih ketemu Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Iya. Dia mencium Yesus. Kata pelein, bukan pelein. Pelein itu, saudara, itu kasih salam. Orang Yahudi ketemu pelein ya, cium kiri, cium kanan. Itu kata pelein artinya cium dengan cinta kasih, saudara. Bagaikan anak yang hilang itu kembali kepada papa dia. Si papa ini merangkul dia, mencium dia. Ini kata pelein, saudara. Kata pelein dalam bahasa aslinya cium cinta kasih, saudara. Ketika dia mencium Yesus, bukan pelein, tapi kata pelein. Lalu mulutnya berkata, Shalom, Rabi, damai sejahtera menyertai engkau dalam hati. Ketangkap yuk, mampus kamu. Yesus bilang apa kepada Yudas? Enough is enough. Dia bilang apa, saudara? Lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan. Yesus sudah angkat tangan. Tuhan Yesus membiarkan dia, saudara. Saudara, kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Dengan ada perwira, punya iman begitu luar biasa, begitu menakjubkan, saudara. Karena Israel terus main-main dengan anugerah Tuhan. Ini perwira Romawi lagi, bukan prajurit, saudara. Dia punya sekitar 100 pasukan. Tinggal di Kapernaum, orang Samaria. Ini hal pertama, saudara, yang kita pelajari daripada bacaan kita. Anugerah Tuhan itu begitu melimpah, tapi ada batasnya. Yang kedua, saudara, perwira yang begitu beriman ini, kenapa begitu mencengangkan Tuhan Yesus? Ada 3 elemen di dalam iman dia, saudara. Yang pertama, saudara tahu, perwira ini ketika dia bicara kepada Yesus, dia minta hal-hal yang impossible. Saudara, hambanya itu sakit lumpuh dan sangat menderita. William Hendrickson ketika membahas ini, dia bilang, saudara, sudah susah nafas. Kita bandingkan orang COVID begitu ya, saudara. Jadi, saudara, oksigen itu sudah menurun. Saudara, Lukas yang adalah seorang dokter, saudara, ketika menggambarkan hamba ini, Lukas menuliskan dia ini sakit keras dan hampir mati. Saudara, dan saya mesti bayangin bahwa ini adalah penyakit kanker itu stadium akhir. Tapi dia minta Tuhan Yesus untuk menyembuhkan hamba dia. Yesus itu di mata dia bukan tabib biasa, tabib di atas segala tabib. Yesus itu Tuhan, saudara. Saudara, dan saya ketika doa kepada Tuhan, kita minta apa aja, saudara. Oke, hal-hal yang kecil, saudara. Tuhan, saya mau terbang, saya mau perjalanan, Tuhan tolong dalam perjalanan. Oke, itu, saudara. Tapi minta hal-hal yang impossible. Saya ingat ketika pendeta Stephen Tong, saya dampingin beliau ketika membawakan kebaktian Natal untuk anggota MPR, gabungan daripada itu anggota DPR dan DPD, yang Kristen Katolik itu kumpul semua. Saudara, lalu ketua panitia seorang Kristen Protestan, dia kasih kata sambutan sebelum dia mengundang Pak Tong. Dia berkata begini, saudara-saudara, sebagai anggota DPR, anggota DPD, kita bergumul dengan masalah-masalah yang begitu luar biasa besarnya. Tapi saudara, ketika kita doa kepada Tuhan,
Jangan katakan kepada Tuhan betapa besarnya persoalan kita, tapi katakan kepada persoalan kita betapa besarnya Tuhan kita. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sebentar lagi kita masuk di dalam Jumat Agung Paskah. Saudara, coba lihat salah satu hal yang kita bisa pelajari. Yesus itu minta kepada Allah Bapa hal yang tidak mungkin bisa dikabulkan. Ya Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan penderitaan ini daripadaku. Itu nggak mungkin, saudara. Salib nggak mungkin lepas daripada Kristus. Minta sampai 3 kali, jangan, tapi ditutup dengan kalimat, jangan menurut kehendakku, tapi kehendakmu saja yang jadi. Saudara, minta hal yang impossible daripada Tuhan. Ketika Paulus, saudara, ini prajurit Kristen yang paling besar setelah Tuhan Yesus. Tentang duri dalam daging kita nggak tahu itu apa persisnya, saudara. Banyak sekali tafsiran, Luther, Calvin, Katolik, macam-macam saudara penafsiran. Tapi Paulus, dia minta, saudara. Kau minta sekali, Tuhan bilang enggak. Kau nggak peka ya Paulus. Minta sampai 2 kali, minta sampai 3 kali. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu, justru di dalam kelemahanlah kuasaku itu menjadi sempurna. Saudara, salah satu yang kita belajar dari Paulus juga, minta hal-hal yang impossible. Saudara, saya ingat satu profesor, saudara, profesor teologi yang kenal dengan gerakan kita, dan dia bilang, ini masih percaya tentang mukjizat. Saya bilang saya masih percaya tentang mukjizat itu terjadi. Dia kaget. Saya bilang bukan hanya saya, Patong juga percaya mukjizat, saya yakin. Saya bilang gitu. Saudara, karena orang reform itu sudah begitu familiar dengan doktrin kedaulatan Allah. Itu tidak salah, itu harus, saudara. Doktrin yang begitu besar kedaulatan Allah. Sampai-sampai orang reform, ya sudah, nanti terjadi dalam kedaulatan Allah, nggak usah mintalah. Itu sebabnya kenapa persekutuan doa gereja-gereja reform itu kosong dan sepi. Kepada profesor ini saya tanya kepada dia, tahu tidak mukjizat yang paling terbesar sepanjang sejarah manusia? Yaitu Kristus datang ke dalam dunia dan penginjilan. Ketika Tuhan panggil orang dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib, ini mukjizat yang paling terbesar, saudara. Saya katakan kepada dia, gereja kita, gereja reform Injili, kami tetap melakukan mukjizat. Percaya mukjizat yang terbesar sepanjang sejarah manusia. Dipanggil dari kegelapan menuju kepada terang Tuhan yang ajaib. Saudara, kalau kita melihat Sadrak, Mesak, Abednego dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Itu 7 kali, saudara. Angka 7 itu angka sempurna. Itu api pada zaman itu, saudara. Ada satu titik di mana dia nggak bisa lebih panas lagi, sehingga algojo yang lempar pun juga mati, saudara. Saudara, bagi saya itu bukan mukjizat yang paling terbesar. Ya, kita lihat api itu hanya bisa membakar itu tali yang mengikat Sadrak, Mesak, Abednego. Bagi saya mukjizat yang paling terbesar, Raja Nebukadnezar hatinya itu berubah. Yang tadinya mencela, menghina, merendahkan Allah Yehova, menjadi raja yang kemudian mengatakan, jangan ada satupun orang yang mencelah Allah Yehova kalau dia tidak mau berhadapan dengan hukuman mati. Saudara, elemen yang pertama, minta hal-hal yang impossible. Yang kedua, saudara, si perwira ini ketika dia minta hal-hal yang impossible, saudara, hambanya itu sekarat, hampir mati, sakit keras. Tapi saudara, dia tidak membabi buta, saudara. Dia katakan kepada Yesus, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Bergantung pada kehendak Tuhan Yesus, bukan kehendak dia. Saudara, dia tidak bawa itu 100 pasukan lalu paksa Tuhan Yesus, ancam Tuhan Yesus. Oh tidak.
Saudara, kalau ayat 6 bacaan kita, saudara, dia mengatakan itu begitu jelas kepada Yesus. Tuhan, hambaku terbaring karena sakit lumpuh dan sangat menderita. William Hendriksen mengatakan itu pun bukan request, itu statement, saudara. Kalaupun itu permintaan, request, itu jauh daripada paksaan, saudara. Saudara, lalu si orang ini, perwira ini bilang kepada Yesus, saya ini juga bawahan, di bawah pun ada juga bawahan. Saya bisa katakan kepada prajurit ini, pergi, datang. Saya bisa katakan kepada hambaku, kerjakan ini, dia kerjakan itu. Saudara, jadi dia itu bergantung kepada kehendak Tuhan. Dia kasih space, kasih ruang untuk kedaulatan Allah, saudara. Saudara, perikop yang sebelum bacaan kita, ada seorang kusta. Dia ingin sembuh, dia bilang kepada Yesus apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus jawab dia, aku mau, jadilah engkau tahir. Jika Tuhan mau, Tuhan sanggup, tapi apa ketentuan mau? Saudara tahu Sadrak, Mesak, Abednego ketika dikasih kesempatan lagi oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung buatan tangan dia, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Tuanku, percuma. Ketahuilah, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, itu sanggup melepaskan kami dari perapian ini dan akan melepaskan kami. Saudara, Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, kami bukan hanya tahu itu Allah, kami punya personal relationship dengan dia. Kami punya hubungan personal. Saudara, dan saya tahu Jokowi itu presiden, kita nggak kenal dia, saudara. Tapi kalau anaknya Pak Jokowi, dia langsung bisa telepon papanya dia, langsung aksesnya juga langsung, saudara. Sadrak, Mesak, Abednego mengatakan, Allah yang kami puja, Allah yang sanggup melepaskan kami dan akan melepaskan kami. Tapi dilanjutkan dengan satu kalimat, tetapi seandainya tidak. Tetapi seandainya tidak. Mereka memberikan space, saudara, untuk kedaulatan Allah. Saudara, mengapa? Karena mereka juga tahu Habel begitu dikasih oleh Tuhan, Tuhan izinkan dia kok dibunuh sama Kain, kakaknya itu dengan begitu sadis. Kedaulatan Tuhan, saudara. Ini iman yang begitu menakjubkan Yesus. Sudah minta hal-hal yang impossible, tidak membabi buta, tunduk kepada kehendak, kepada kedaulatan Tuhan. Yang ketiga, saudara, iman daripada si perwira ini mau memuliakan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus sudah nyampe, sudah dekat dengan rumahnya, saudara. Dia utus utusan, katakan kepada Yesus, saya tidak layak menerima engkau di rumahku, Tuhan. Saya juga tidak layak datang kepadamu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku ini akan sembuh. Wah, saudara, ini kalimat yang begitu luar biasa. Saudara tahu pada saat itu penyembuhan itu harus dengan sentuhan. Ketika tulang Elisa, ada yang lempar mayat, saudara. Kena dengan tulang ini, mayat itu hidup. Lukas 8 ayat 44. Seorang wanita yang pendarahan gak berhenti. Dia mengatakan, saya mesti menyentuh jubah daripada Yesus untuk pendarahan ini bisa berhenti. Ketika dia sentuh, itu berhenti. Saudara, perwira ini bilang apa? Jangan bersusah-susah datang ke rumahku, aku tidak layak. Katakan saja sepatah kata. Dia sedang menyaksikan keilahian Yesus. Yesus sebagai firman Allah yang hidup. Kejadian 1 ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Yohanes
menulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah, firman itu kemudian menjadi manusia, tinggal diam di antara kita, dan seterusnya, saudara. Ketika angin teribut, Yesus yang adalah firman yang hidup bilang apa? Diam, tenanglah. Semuanya diam. Saudara, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kuburan, Yesus bilang apa? Lazarus, come forth. Lazarus, keluarlah. Di Ekersen ketika dia membahas bagian ini, dia mengutip seorang Puritan, saudara, yang mengatakan untung Tuhan Yesus panggil Lazarus. Kalau tidak, saudara, mulai Adam sampai Lazarus semuanya bangkit. Saudara, iman daripada perwira ini, iman yang begitu memuliakan Tuhan. Ini yang kedua, saudara, yang kita pelajari dari bacaan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, sekali lagi, belas kasihan Tuhan itu begitu besar. Jangan take it for granted. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Yang kedua, kita melihat iman yang menakjubkan Yesus itu iman yang seperti apa. Ada 3 elemen. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita belajar daripada bacaan kita. Tempat di mana Tuhan begitu dihina, dilecehkan, direndahkan, itu akan menjadi tempat di mana Tuhan begitu ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kapernaum itu adalah kota bebal. Tapi di kota itu, saudara, Tuhan bekerja begitu luar biasa. Iman daripada seorang perwira Romawi yang membuat Tuhan Yesus itu takjub. Saudara, kalau kita melihat kitab Daniel, kita membaca kitab Daniel, awal-awal itu hati kita miris. Kota suci Yerusalem direbut, perkakas di bait Allah itu dikeluarkan, lalu dibawa masuk ke dalam rumah perbendaharaan dewa dari Nebukadnezar, dewa Nebo. Lalu umat Tuhan itu dibuang ke Babel. Tapi kalau saudara dan saya baca itu kitab Daniel seterusnya, ini adalah kitab yang begitu meninggikan Tuhan, begitu memuliakan Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego kita lihat dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nama Tuhan begitu ditinggikan. Daniel di lubang singa, Darius begitu meninggikan Tuhan. Kita melihat kitab Daniel, saudara, Yesus sebagai anak manusia dinubuatkan begitu luar biasa. Ada satu nubuatan yang mengatakan semua pemerintahan ini akan hancur. Nanti pemerintahan Allah oleh anak manusia ini akan tetap sampai selama-lamanya. Ini adalah kerajaan Allah. Saudara, ketika Profesor Richard Pratt dia datang, dia ngajar, dia kasih seminar. Salah satu seminar dia, beliau itu mengatakan gini, saudara-saudara, Tuhan kita itu gengsinya gede loh. Lalu dia kasih contoh. Dia bilang dulu dia bukan diundang oleh gerakan kita, oleh satu kelompok di Jakarta, orang-orang di Jakarta. Lalu saudara, yang mengundang ini, saudara, dia punya sasana tinju, ya, sasana tinju. Dia bawa Richard Pratt ke situ. Dia bilang, Richard, yuk ikut ya, coba lihat ini olahraga tinju, saudara. Nah, saudara, sampai di situ, lalu orang ini bilang, Richard, coba yuk lihat petinju ini, loh. Wah, petinju ini nggak sembarangan, loh. Saudara, petinju ini kalau bilang lawannya ini, dia tahu dia pasti menang, dia nggak mau, saudara. Karena apa, saudara? Kalau dia menang itu gampang-gampang, dia merasa terhina, saudara. Dia mesti dikasih orang yang, saudara, seimbang dengan dia atau lebih daripada dia. Wah, ini ada challenge, saudara. Ada tantangan. Kalau saudara sodorkan saya menjadi lawan dia, dia pasti nggak mau, saudara. Satu kali pukulan saya udah jatuh. Lalu Richard Pratt bilang begini, saudara. Tuhan kita itu seperti itu. Gengsinya itu gede. Lah, saudara, iblis mau lawan dia. Iblis kan malaikat yang jatuh. Malaikat itu ciptaan Tuhan. Lah, you mau nantang Tuhan itu bagaimana?
Tuhan itu kasih tinggal dulu, iblis bekerja. Saudara, kita sudah lihat kegelapan demi kegelapan, saudara, di situ baru Tuhan bekerja. Saudara, saya gak ada anak saya di sini, dia juga sudah gede, saudara. Waktu dia masih kecil, ada satu sifat jeleknya, saudara. Kalau main catur, dia senang main catur, ya. Saya ajarin dia, wah senang sekali. Tapi kalau main sama saya, saudara, itu dia mesti menang. Kalau dia kalah, dia nangis. Istri bilang, sudahlah mengalah. Ya, saya mengalah 1, 2, 3 kali. Setelah itu, saya juga punya harga diri, saudara. Saya nggak mau dia menang terus. Saya bilang, you kalau main sama teman-teman ya, bagaimana? Oh, papa nggak apa-apa, Nathan kalah juga nggak apa-apa. Tapi dengan papa, Nathan harus menang. Saya bilang gini aja, Nate, papa nggak mau munafik ya. Yuk kita bertarung. Kalau saudara yang familiar dengan catur ya, ada ster, ada wakil raja kan. Saya bilang ini, untukmu nih, Nate. Anggap saja ini sudah mati. Dia bilang, Pak jangan ini, 2 benteng juga. Nggak mau, coba dulu tuh. Saudara main, saya menang, nangis lagi saudara. Pak, benteng 1 sini, oke, ulangi lagi saudara. Sampai saya bermain tuh keringatan saudara, karena serius dengan dia. Saudara, Tuhan lawan setan itu gimana saudara? Tuhan bikin gak seimbang. Contoh Daud lawan Goliat. Saudara, Daud itu mau dipasang loh, itu pakaian tentaranya ya, daripada Saul. Daud bilang enggak. Dia pakai umban dan batu saudara. Sangat tidak seimbang. Saudara tahu Gideon mau memerangi 135.000 pasukan Midian. Dia punya 32.000 saudara. Tuhan Gideon nggak bisa loh, kebanyakan loh. Kebanyakan gimana Tuhan? 32.000 lawan 135.000, nggak kebanyakan. Tanya. Kalau ada yang ragu, sudah pulang aja semua. Saudara ditanya 22.000 pulang, saudara. Tinggal 10.000. Tuhan bilang masih banyak. Loh Tuhan, 10.000 lawan 135.000 loh. Tuhan bilang oke. Sekarang lagi aus, coba lihat dia ambil minum air di sungai gimana. Kalau ada yang minum itu pahlawan, itu oke. Kalau minumnya mirip anjing, saudara, itu tinggalin. Saudara, 10.000 jadinya 300. Tuhan bilang, nah ini baru saingan. Loh, 300 orang, tinggal 300 orang lawan 135.000, gimana caranya? Tuhan bilang, nah ini baru saingan, baru oke, sengit nih perlawanan nih. Dan Gideon menang dengan 300 orang, saudara. Saudara, kalau kita bilang, oh ya, orang Kristen ini minoritas, Pak. Lah memang minoritas. Tapi Tuhan kasih kuasa yang luar biasa. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara, kalau kita menjadi garam dunia dan sebagainya, saya mau tanya-tanya ibu-ibu di sini. Ibu-ibu ketika masak itu sayur 1 kilo, apa pakai garam 1 kilo? Gak ada, pakai sedikit aja sudah asin semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan garam dunia, terang dunia, John Stott ketika bahas ini, dia mengatakan ada satu kesamaan di sini, yaitu sama-sama mesti berkorban. Saudara, garam menggarami dia mesti larutkan dirinya, hancurkan diri dia. Lilin yang menerangi dia harus membakar dirinya. Saudara, perwira ini, dia tetap menjadi perwira Romawi. Tapi mata-mata Romawi itu sudah tahu, orang ini punya hati sekarang berpihak kepada orang jajahat, kepada orang Yahudi. Bukan hanya itu, identitasnya juga sudah lihat Allah Yehova itu sebagai Allah dia. Saudara, saya yakin perwira ini saudara mendapatkan kesulitan demi kesulitan. Dia mungkin dianiaya, keluarganya saudara dikucilkan, dianiaya, dan mungkin dibunuh. Dia dipecat sudah pasti, lambat laun pasti dipecat. Saudara, kalau kita melihat Sakeus,
Setelah menerima Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Kita cuma tahu Sakeus bayar harga, menunjukkan hasil pertobatan dia. Oh ya, sebagian hartaku aku jual untuk orang miskin. Tapi saudara, pengorbanan Sakeus ada yang lebih besar daripada itu. Dia tetap menjadi kepala pemungut cukai. Lalu orang yang dibawa dia tahu itu ambil tagih yang lebih banyak, di mana dia tutup semua, saudara. Dia menjadi musuh bawahan dia, juga musuh atasan dia. Setornya itu berkurang jauh. Saudara, mungkin dia diancam, difitnah, dianiaya, dan dia bersama dengan keluarga itu dibunuh. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, engkau dan saya diutus di dalam dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup, bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Saudara tahu, dalam firman Tuhan itu saksi atau witness dengan martir, mati syahid itu loh, saudara. Martir itu mempunyai akar kata yang sama, saudara, yaitu martus. Saya ada punya teman yang namanya Martus. Martus itu artinya, saudara, saksi sekaligus martir. Artinya orang yang bersaksi siap mati syahid, saudara. Saudara, kenapa saksi itu bisa menjadi incaran? Kalau saudara dan saya menjadi saksi kejahatan kepala preman Jakarta, saudara, nggak main-main loh, nyawa kita akan terancam, nyawa keluarga kita terancam. Saudara, kalau saudara dan saya menjadi saksi pekerjaan setan yang gelap itu, saudara dan saya akan deal dengan setan. Saudara, saya menyimpulkan di dalam masalah pengorbanan ini, sejauh mana kita berkorban, sejauh itu Tuhan pakai kita. Amin, saudara. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman pada siang ini yang menegur kami, memperingatkan kami. Belas kasihan Tuhan begitu besar, tapi ada batasnya. Tuhan, ampuni kami. Hamba-Mu berdoa baik bagi jemaat Tuhan yang ada di gereja-Mu di sini maupun di live streaming, yang belum pernah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya firman hari ini berbicara dalam hati mereka. Tuhan, tolong kami mempunyai iman yang teguh. Tuhan, pakailah hidup kami. Tempat di mana Tuhan begitu dinista akan menjadi tempat di mana Tuhan itu begitu dimuliakan. Pimpin kami ya Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa yang di sorga. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan semua gereja di segala tempat dan di segala zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita meresponi firman dengan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan, sambil kita melakukan pujian nomor 4, hidupkan gereja-Mu. Hidupkan gereja-Mu,
datanglah segera, berkatilah kami, oh Tuhan pemurah. Berkati firman-Mu, gereja-Mu hidupkan, firman-Mu benar dan kudus, kami mau saksikan. Hidupkan gereja-Mu, padamu kami minta, datanglah segera, berkatilah kami, oh Tuhan pemurah. Curahkan Roh Kudus, gereja-Mu hidupkan, pada Tuhan beri kemuliaan, berkat-Mu curahkan. Hidupkan gereja-Mu, padamu kami minta, datanglah segera, berkatilah kami, oh Tuhan pemurah. Kita masuk di dalam doa persembahan. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar. Kami berterima kasih ya Tuhan, atas begitu besarnya anugerah Tuhan yang boleh Tuhan curahkan kepada kami dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami juga berterima kasih karena saat ini kami boleh berbagian di dalam persembahan ini. Tolong kami ya Tuhan, beri kepada kami kerendahan hati untuk boleh sadar bahwa kalau bukan karena Tuhan yang telah terlebih dahulu memberkati kami, maka tidak mungkin kami bisa memberikan persembahan ini. Tolong juga kami ya Tuhan, supaya kiranya kami boleh bukan hanya mempersembahkan uang dan materi, tapi kiranya kami boleh lebih dari itu, mempersembahkan hidup kami untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Sambil kita berdiri, kita akan melakukan doksologi dan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita, menguatkan kita, menopang, menghibur kita ketika kita menjadi saksinya yang hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Tuhan memberkati setiap kita.